Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan observasi yang telah kami lakukan di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dan kami dari kelompok 1 dan presentasi ini atau presentasi laporan observasi ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari kompetensi. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan teman-teman saya, yaitu pertama adalah Samuel Christopher Tarigan dengan NIM akhir 133, terus Musya Ar-Rashid dengan NIM akhir 267, Naila Putri Arifin 326, Nasudi Syabriana saya sendiri 339, Siti Revaliza Putri Jaya Laksana 347, dan Haris Aditya Rahman dengan NIM akhir 351. Next. Nah, untuk awal ini adalah pendahuluan dari terkait laporan observasi kami sendiri di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Indonesia ini dalam beberapa dekade itu telah menghadapi dinamika kejahatan yang sayangnya terus berkembang, didorong juga dengan pertambahan populasi, urbanisasi, juga kesenjangan ekonomi maupun perkembangan teknologi, serta lemahnya jaringan perlindungan sosial. Nah, kondisi ini tuh berakhir pada sistem peradilan pidana yang menanggung beban semakin besar nih, karena bisa di point out lagi kejahatan itu terus berkembang, baik dari sisi jumlah perkara maupun kompleksitas penanganannya. Nah, merespon tantangan tersebut, akhirnya kebijakan pemidanaan Indonesia itu mengalami pergeseran yang mendasar. Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemidanaan yang semulanya itu retributif atau pembalasan kini bertransformasi menjadi restoratif atau rehabilitasi dengan tujuan memulihkan korban, mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat, serta mencegah terjadi residivisme atau pengulangan tindak pidana. Nah, dalam kerangka transformasi ini, lembaga pemasyarakatan memegang peran sentral sebagai tempat pelaksanaan pidana sekaligus wadah pemidanaan yang berlandaskan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap HAM. Nah, salah satu manifestasi nyata perlindungan HAM sendiri adalah jaminan hak beribadah bagi setiap warga binaannya, yang secara juridis itu telah diatur di pasal 7 ayat 1 huruf A untuk tahanan dan pasal 9 ayat 1 huruf A untuk narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, pemenuhan hak ini itu bukan sekedar kewajiban administratif, tapi melainkan juga bagian integral atau fungsi pembinaan kepribadian juga spiritual bagi warga binaan. Nah, oleh karena itu, penelitian yang kami lakukan di Rutan Kelas 1 ini hadir untuk mengevaluasi apakah pemenuhan fasilitas dan akses peribadatan di rumah tahanan ini telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Juga pemilihan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat didasarkan pada kompleksitas lingkungan, pada keberagaman populasi warga binaan yang menjadikan representasi nyata dari tantangan strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat gambaran umum terhadap lembaga yang kami tuju untuk diobservasi. Pertama itu ada tugas dari lembaga ini adalah merawat dan membina tersangka atau terdakwa selama menjalani proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada fungsi, yakni melakukan pelayanan terhadap tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan, melakukan pengelolaan rutan, dan melakukan urusan tata usaha. Berlokasi di Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 RT 12 RW 4 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10570. Selanjutnya ada struktur organisasi yang diketuai oleh Kepala Rutan yang bertugas untuk mengkoordinasikan semua urusan dinas dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di rumah tahanan negara. Lalu selanjutnya ada seksi pengelolaan, yakni melaksanakan pengelolaan keuangan, perlengkapan, serta urusan rumah tangga di rumah tahanan negara atau rutan. Membawahi 2 subseksi, yaitu subseksi keuangan dan perlengkapan dan subseksi umum. Selanjutnya ada seksi pelayanan tahanan, memiliki tugas melaksanakan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Membawahi 3 subseksi, yaitu subseksi administrasi dan perawatan, subseksi bantuan hukum dan pelayanan tahanan, dan subseksi bimbingan kegiatan. Selanjutnya ada kesatuan pengamanan rutan, yakni bertugas melaksanakan pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban rutan. Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan rutan. Yang terakhir, urusan tata usaha, yakni melaksanakan segala urusan surat menyurat dan pengarsipan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita beralih pada hasil observasi. Yang pertama ada ketersediaan tempat ibadah.
bahwasannya tersedia masjid utama, musola tiap blok, gereja dan vihara lengkap dengan kitab suci dan alat ibadah serta kebersihan yang terjaga baik. Lalu masjid utama ini menampung kurang lebih 800 orang, sementara warga binaan muslim mencapai kurang lebih 1.850 orang, sehingga diterapkan sistem ibadah bergantian dan pengalihan ke musola blok, termasuk seleksi khusus untuk sholat subuh demi keamanan. Selanjutnya juga ada program pesantren bagi yang beragama muslim dan D3 teologi Kristen yang didukung oleh kolaborasi dengan MUI dan Sekolah Tinggi Teologi untuk tenaga pengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemenuhan hak untuk beribadah bagi tahanan minoritas. Yang pertama, warga binaan bebas beribadah sesuai keyakinan hanya dengan cukup melapor petugas pembina, terutama untuk penggunaan vihara. Ini mencerminkan kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Yang kedua, rutan menyediakan gereja dengan kapasitas kurang lebih 150 untuk Kristen atau Katolik, dan vihara dengan kapasitas kurang lebih 80 untuk Hindu, Buddha, Konghucu. Dibuka setiap hari pukul 8:30 sampai jam 5 sore, dan kondisi rumah ibadah tersebut terawat dengan sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya terkait dengan kondisi tempat ibadah, karena Rutan Salemba sendiri memiliki 3 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan vihara. Yang pertama terkait dengan masjid kebersihannya itu sangat terjaga karena dibersihkan 5 hari sekali dan karpetnya itu diganti rutin, biasanya itu beberapa tahun sekali. Tapi kapasitasnya ini hanya cukup untuk 800 orang, sedangkan tahanan muslim sendiri itu mencapai 1.850 orang, sehingga belum mencukupi untuk menampung tahanan yang beragama muslim. Nah, untuk penunjang ibadahnya sendiri terkait dengan Al-Quran, alat sholat, literatur keagamaan Islam itu tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk gereja, kebersihannya ini cukup terjaga meskipun ada beberapa infrastruktur yang mulai rapuh dan dimakan usia. Kapasitasnya itu 150 orang dan udah mencukupi kebutuhan tahanan Kristen. Untuk penunjang ibadahnya seperti Alkitab dan literatur keagamaan itu sudah memadai, termasuk adanya Alkitab di tiap bangku dan terdapat band gereja dari tahanan yang berbakat dalam bidang musik untuk mendukung liturgi ibadah. Yang ketiga yaitu vihara, kebersihannya ini sangat-sangat terjaga karena itu tuh dibersihkan setiap kali ada umat yang ingin beribadah. Kapasitasnya itu lebih dari cukup, yaitu untuk 80 orang, sedangkan tahanan untuk beragama Buddha, terus juga untuk Konghucu dan Hindu itu kurang lebih nggak nyampe 50 gitu. Nah, untuk menunjang ibadahnya seperti kitab suci, literatur, dupa, dan patung Buddha itu tersedia dengan kuantitas yang mencukupi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya terdapat jadwal beribadah. Yang pertama, masjid dibuka setiap hari mulai pukul 8:30 sampai 5 sore. Tahanan hanya dapat beribadah dalam rentang waktu pagi hingga sore. Adapun pelaksanaan ibadah pada malam hari hanya dapat dilakukan di musola yang tersedia pada masing-masing blok tahanan. Yang kedua, kegiatan beribadah di dalam gereja diselenggarakan secara rutin setiap hari pada pukul 8:30 sampai jam 5 sore. Pelaksanaannya terdiri dari ibadah, latihan musik, latihan paduan suara atau choir, doa bersama, doa rosario, serta kegiatan pendidikan teologi. Selanjutnya untuk tahanan yang ingin melakukan ibadah di vihara itu dibuka setiap hari setiap jam 8:30 hingga 5 sore dan melapor kepada petugas. Nah, di sini pelaksanaan ibadahnya juga dilengkapi dengan hio, minyak wangi, kitab suci, dan patung-patung yang digunakan dalam kegiatan sembahyang. Selanjutnya ada fasilitas dalam perayaan Hari Besar Agama. Nah, selama bulan Ramadan, bagi yang beragama Islam, berbagai kegiatan keagamaan dipusatkan di masjid, yakni program One Day One Juice, buka puasa bersama, siraman rohani, serta pelaksana sholat Idul Fitri berjamaah. Ini juga terjadi pada perayaan Idul Adha. Rutan Salemba juga memfasilitasi pelaksanaan ibadah kurban di dalam rutan dengan daging kurban yang kemudian didistribusikan kepada panti asuhan, masyarakat sekitar, dan warga binaan. Hal ini juga berlaku bagi warga binaan yang beragama Kristen dan Katolik. Rutan Salemba juga menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal serta memberikan kesempatan untuk bertemu dengan sanak keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kita beralih pada program pembinaan keagamaan.
Pembinaan bagi warga binaan Muslim dilaksanakan melalui sholat berjamaah, kajian keislaman, pembelajaran Al-Quran, zikir, dan program pesantren yang membentuk kedisiplinan, akhlak, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pembinaan bagi warga binaan Kristen itu meliputi ibadah rutin, pendalaman Alkitab, konseling pastoral, serta program pendidikan D1 Teologi yang memberikan pengetahuan agama secara lebih mendalam dan terstruktur. Lalu pembinaan bagi warga binaan Buddha dilaksanakan melalui puja bakti, pembacaan kitab suci, ceramah dhamma, dan mediasi di vihara guna untuk menumbuhkan ketenangan batin dan kesadaran moral. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya ada komitmen pelayanan setara tanpa adanya diskriminasi agama di dalam rutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk keterlibatan pihak eksternal dalam menjalankan program keagamaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat dengan pihak eksternal dalam pembinaan keagamaan diwujudkan melalui berbagai program untuk meningkatkan pemahaman agama, pembentukan karakter dan pembinaan moral dari warga binaan itu sendiri. Bagi penghuni rutan yang beragama Islam, terdapat program yang diadakan berupa pesantren yang mana hal ini bekerja sama dengan MUI setempat yang program tersebut meliputi pembelajaran Al-Quran, fikih, akidah akhlak, ceramah, dan bimbingan spiritual. Lalu untuk penghuni rutan yang beragama Kristen, rutan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi dalam penyelenggaraan program Diploma 1 atau D1 Teologi yang memberikan pendidikan keagamaan secara terstruktur oleh dosen institusi mitra sehingga diharapkan dapat berkuat bekal moral, spiritual, dan intelektual warga binaan sebagai persiapan reintegrasi kepada masyarakat. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah SOP atau regulasi yang mengatur dari aspek-aspek keagamaan. Di rutan kelas 1 Jakarta Pusat sendiri, itu kan memang menyediakan fasilitas ibadah berupa masjid, gereja, dan vihara. Tapi untuk penerapan SOP sendiri ataupun regulasi itu mereka tidak mengatur nih teman-teman terkait peribadatan secara umum. Nah, warga binaan itu bebas beribadah tanpa aturan waktu tertentu. Satu-satunya pengecualian adalah pelaksanaan sholat subuh bagi warga binaan Muslim, di mana terdapat mekanisme pendaftaran dan seleksi oleh petugas. Hanya warga binaan yang aktif mengikuti kegiatan pesantren ataupun pengurus masjid lah yang diizinkan untuk sholat di masjid. Sementara yang tidak memenuhi kriteria dapat sholat di musola blok masing-masing. Nah, untuk pemeluk agama lain cukup melapor kepada pembina sebelum beribadah, khususnya bagi pengguna vihara. Next. Selanjutnya ada analisis hasil observasi. Yang pertama, pemenuhan hak beribadah di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat telah berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, didukung oleh tersedianya masjid, musola, gereja, vihara, serta berbagai program pembinaan keagamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui program pesantren bagi warga binaan Muslim dan program D3 Teologi bagi warga binaan Kristen dengan melibatkan pihak eksternal seperti MUI dan Sekolah Tinggi Teologi guna membentuk karakter moral dan kesiapan integrasi sosial. Namun untuk tahanan yang beragama lain belum ada program yang seperti ini. Lalu untuk kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas masjid akibat tingginya jumlah penghuni rutan atau overcrowding sehingga pelaksanaan ibadah harus dilaksanakan secara bergantian atau dialihkan ke musola di setiap blok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan meliputi optimalisasi penggunaan musola sebagai solusi jangka pendek serta perluasan atau pembangunan fasilitas ibadah yang disesuaikan dengan proyeksi jumlah warga binaan sebagai solusi jangka panjang. Lalu ada program pembinaan keagamaan dan kerjasama dengan pihak eksternal perlu terus dikembangkan dan dievaluasi agar semakin efektif dalam membentuk perubahan perilaku warga binaan dan mendukung reintegrasi sosial serta mengurangi angka residivisme. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan hasil observasi yang telah kita lakukan pada Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, rumah tahanan ini telah melaksanakan fungsi pemasyarakatan dengan baik. Tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tapi juga fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Hal ini tuh tercermin dalam penyediaan fasilitas ibadah yang cukup lengkap berupa masjid, musola di setiap blok hunian, gereja, dan vihara, beserta pelengkapan ibadah atau penunjang ibadah yang sudah memadai, serta penyelenggaraan program pembinaan keagamaan berkelanjutan seperti pesantren, pendidikan teologi, ceramah keagamaan, kajian kitab suci, dan peringatan hari besar keagamaan yang didukung oleh kerjasama dengan
organisasi luar seperti MUI, Sekolah Tinggi Teologi, dan tokoh agama, sehingga pembinaan ini tidak hanya memenuhi hak beribadah, tapi juga membentuk karakter dan moral warga binaan sebagai bekal kehidupan setelah mereka bebas nanti. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas fasilitas ibadah, khususnya untuk masjid yang belum mampu menampung seluruh warga binaan Muslim akibat kelebihan kapasitas atau overcrowding. Sehingga ibadah ini harus dilakukan secara bergantian atau dialihkan ke blok-blok di musola di tiap-tiap blok. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, pengembangan program yang lebih adaptif, serta perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan kapasitas penghuni ini tetap diperlukan ke depannya agar hak warga binaan untuk beribadah dapat terpenuhi secara optimal dan tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara menyeluruh. Baik, ini untuk dokumentasi kami ketika melakukan observasi di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.